Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Kali ini kita mau masak kering tempe. Nah, ini bahan-bahannya ada tempe, cabai, bawang putih, bawang merah, kemudian ikan teri dan kacang. Di sini aku pakai kacangnya yang udah mateng ya. Oke, di sini bawang putih sama bawang merahnya kita blender dulu. Untuk teman-teman yang pakai bawang merah, ini gunakan bawang merahnya itu sekitar 10 siung bawang merah dan bawang putihnya opsional, mau pakai 2 siung, 3 siung, 4 siung boleh. Lanjut ya, ini cabai merahnya kita blender juga. Nah, di sini aku ngeblender cabai merahnya itu enggak terlalu halus, sengaja aku blender kasar gini supaya nanti hasilnya cantik, ada warna merah-merahnya gitu si kering tempenya. Kalau teman-teman mau di blender halus juga boleh. Lanjut ke bahan berikutnya yaitu tempe. Ini tempenya beratnya kurang lebih 450 gram. Ini lumayan banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan aja pakai tempe yang ada dijual di pasar. Aku saranin untuk beli tempe yang padat. Maksudnya volumenya yang padat, atau beli tempe yang udah mateng, yang bener-bener udah mateng, terus volumenya padat, supaya nanti pas digoreng dia hasilnya nggak pecah-pecah dan nggak putus-putus. Lanjut ya, ini tempenya mau kita potong-potong. Ini mau aku bagi dua dulu. Setelah itu mau aku bagi 4 lagi. Karena di sini aku mau potong atau mau iris-iris tempenya bentuk memanjang. Nah, ini aku sambil panaskan minyaknya untuk menggoreng. Oke ya, ini aku potong kayak gini ya, potong memanjang. Tempe kering itu biasanya identik dengan potongan yang panjang teman-teman. Biasanya teman-teman kalau sering makan di warteg atau makan di warung Jawa itu sering lihat tempe kering, ya ini dianya. Ini yang dibilang kering tempe. Ini bukan tempe orak-arik, ini beda ya. Ini kering tempe. Kalau di Jawa ini bilangnya kering tempe. Nah, ini dipotong-potong, diiris-iris tipis aja teman-teman, jangan tebal-tebal karena ini tempenya mau kita potong garing. Nanti kalau potongnya ketebelan hasilnya dianya bantet, apem gitu, nggak kering. Lanjut ya, ini tempenya dipotong sampai selesai. Setelah itu lanjut aja, kita goreng di minyak yang panas. Ini aku tes dulu minyaknya udah panas atau belum. Dan aku mengetes kepanasan minyak itu dengan teknik nenek moyangku dulu. Oke, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Lanjut ya, ini tempenya kita masukin. Langsung kita masukin semua. Jangan khawatir ini tempenya kebanyakan, enggak, nanti ini kan tempenya mau kita goreng kering. Nanti tempenya bakalan menyusut. Nah, ini tempenya kan masih warnanya itu masih belum merata. Jadi teman-teman kalau ngegoreng tempe ini, tempenya itu harus sering-sering diaduk supaya matangnya merata. Jadi suhu minyaknya itu stabil. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini warna tempenya masih belang-belang, belum matang merata semuanya. Oke, ini masih kita goreng lagi sebentar. Setelah beberapa menit kemudian, dan ini dia hasilnya. Tempenya masih berwarna coklat keemasan. Nah, ini masih belum garing teman-teman. Kita goreng sedikit lagi. Semisal tempenya ini langsung dibumbuin, ini nanti hasilnya akan melempung. Ini kita goreng sedikit lagi ya. Ini masih kurang. Oke, beberapa menit berikutnya. Nah, ini dianya, warnanya coklat ya, brown. Nah, ini udah benar-benar garing, tapi bukan gosong ya teman-teman. Ini brown, warnanya itu coklat. Ini benar-benar udah garing, kandungan airnya di dalam tempe itu udah nggak ada. Nah, kalau teman-teman bikin kering tempe,
dengan menggoreng tempenya itu sampai kering kayak gini, nanti hasilnya akan awet lama, awet berbulan-bulan ya, apalagi kalau disimpan di dalam kulkas. Ini cocok banget untuk menu sahur ya, jadi praktis kalau misalnya teman-teman buru-buru yang sahurnya. Jadi ini bisa disimpan di dalam kulkas dan awet lama. Oke deh, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Nah, di sini ikan terinya mau aku goreng dulu. Ikan terinya ini sebelumnya sudah aku cuci dan sudah aku tiriskan. Jadi kandungan airnya enggak terlalu banyak sehingga enggak menciprat-ciprat lagi. Aku saranin ke teman-teman untuk mencuci ikan terinya itu terlebih dahulu, kurang lebih 2 sampai 3 kali bilasan, lalu ditiriskan supaya tidak banyak kandungan air pada saat menggoreng nanti. Minyaknya tidak meletus-meletus. Ini kita goreng sedikit lagi dan gunakan suhu api sedang saja ya teman-teman, jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Nah, untuk hasil ikan terinya itu supaya enggak gosong atau matangnya belang-belang, jadi caranya itu diaduk-aduk seperti ini teman-teman. Ini gunakan suhu api sedang aja sambil diaduk-aduk kayak gini. Pokoknya si tempe dan si ikan terinya itu harus terus diaduk-aduk supaya matang merata. Nah, ini setelah beberapa menit ikan terinya udah mulai garing. Ini karena aku aduk-aduk jadi suhu apinya stabil teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ikan terinya itu matengnya kita lihat dari perutnya itu warnanya udah mulai kecoklatan. Ini udah garing, ayo kita angkat yuk. Lanjut, langsung diangkat semuanya. Oke, nih ikan terinya udah diangkat semua. Ini kita tiriskan dulu supaya nggak terlalu banyak minyaknya ya. Oke, ini kita tiriskan dulu beberapa menit. Oke, kita lanjut aja deh untuk ngebuat bumbunya. Nah, ini bumbunya mau aku tumis dulu. Di sini aku nggak pakai minyak karena tadi aku waktu ngeblender aku gunakan minyak goreng. Lanjut ya, ini untuk bahan taburannya. Di sini ada asem dan 2 daun jeruk. Teman-teman boleh pakai asem Jawa ya. Di sini aku pakai asem buah pam. Lanjut, ini di sini kalau teman-teman ada di sini, ini aromanya wangi banget teman-teman. Wanginya enak banget. Ini lanjut ya, ini kita tumis sampai kandungan air dari bawangnya itu menyusut ya atau menghilang ya. Sampai menyusut. Kalau orang Jawa bilangnya sampai set gitu. Oke, ini udah mulai menyusut ya kandungan airnya. Kandungan airnya udah mulai set. Nah, itu dianya udah meletek-meletek gitu. Lanjut aja kita masukkan cabenya ya. Ini aku pakai setengah aja ya teman-teman. Ini itu cabai rawit merah. Jadi ini pedes banget. Aku pakai setengah aja. Teman-teman nanti untuk tingkat kepedasannya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Ini lanjut aja digongseng-gongseng. Kita gongseng-gongseng ya. Ini juga ya teman-teman. Berikutnya ini bumbunya kita tumis sampai kandungan air dari cabenya juga ikut nyusut ya. Ini aromanya di sini sekarang pedas. Kita tumis sedikit lagi ya sampai kandungan airnya surut. Nah, di sini aku mau menambahkan perasa. Sebentar aku ambil dulu. Oke, di sini aku gunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam. Opsional ya, teman-teman. Lanjut di sini aku menggunakan gula putih, kurang lebih itu 5 sendok makan gula putih. Ini wajib banget, namanya juga kering tempe. Kalau nggak ada gulanya itu, kering tempenya itu nggak akan bisa awet lama, teman-teman. Jadi kuncinya atau poinnya itu ada di sini di gula ya.
Lanjut ini kita gongseng ya, semuanya kita campur merata. Oke, sekarang kita hanya tinggal menunggu bumbunya ini menjadi mengkaramel. Oke, di sini aku menambahkan daun jeruk. Ini batang tengahnya udah aku buang ya. Ini lanjut, tadi aku ambil gunting dulu biar rapi. Nah, ini batang tengahnya ini dibuang. Oke, baru ini dipotong-potong kayak gini. Nah, ini biar wangi ya teman-teman. Jadi ada aroma daun jeruknya tuh, wih, enak banget segar. Jadi ada rasa asam, manis, pedas, gurih, duh mantep lah pokoknya ya. Dan jangan lupa teman-teman masukin asemnya. Teman-teman boleh ya ini diganti sama asam Jawa. Kebetulan aku cuman punya asam buah plum. Oke, lanjut ini dimasukin asemnya, lanjut diaduk-aduk. Ini bumbunya kita tumis sampai semua bahan tercampur, kandungan airnya juga hilang, dan sampai nanti membentuk karamel. Kita koreksi rasa. Oke, mantep banget. Ini rasanya udah cocok banget. Jadi manis, pedas, gurih, asemnya itu dapet teman-teman, ditambah lagi aroma jeruknya ini cocok banget bumbunya. Ini kayaknya bumbunya enak deh kalau dijadiin cocolan untuk penyetan. Penyetan pecel lele, enak banget ini sambelnya. Oke, ini kita ancur-ancurin dulu asemnya supaya tercampur merata. Ini kita gongseng-gongseng sedikit lagi ya teman-teman sampai kandungan airnya itu berkurang. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kandungan air dari bumbunya itu sudah mulai hilang dan dia udah mulai meletek-meletek kayak gitu, teman-teman, menciprat-ciprat. Itu artinya kandungan airnya sudah mulai hilang ya. Dan minyak dari bumbunya itu sudah mulai keluar. Ini aromanya mantap sekali, teman-teman. Oke ya. Ini lanjut aja, kita siap-siap untuk masukin bahan-bahan utamanya. Oke, ini bahan-bahannya langsung aja kita masukin dan teman-teman apinya jangan dimatikan ya, apinya biarkan tetap menyala. Gunakan suhu api sedang. Lanjut ini diaduk-aduk cepet ya teman-teman, aduk rata sampai seluruh bumbu tercampur merata ke bahan utama. Diaduk-aduk merata ya. Oke, ini diaduknya agak sedikit cepet ya ngaduknya karena ini kan tadi bumbunya sudah sempat mengkaramel, jadi dia mungkin akan langsung mengeras seperti itu teman-teman. Jadi mengaduknya agak sedikit cepat dan suhu api kompornya jangan dimatikan. Kompornya tetap menyala ya. Lanjut ini terus kita aduk sampai seluruh bumbunya itu merata. Teman-teman bisa lihat ya, itu tempenya nggak hancur. Makanya tadi aku menyarankan untuk teman-teman memilih tempe yang padat. Tempe yang udah mateng, yang teksturnya itu padat. Biasanya sih tempe yang plastik ya, yang dianya padat. Kalau yang daun dia agak pecah-pecah. Tapi katanya yang daun lebih sehat, tapi nggak tahu sih ya. Oke. Nah, ini nggak cukup sampai di sini aja teman-teman. Ini kita matikan kompornya dan ini langsung kita mau pindahkan ke wadah. Di sini aku langsung pindahkan ke wadah ya teman-teman. Ini bertujuan supaya suhu panas dari kering tempenya itu segera berkurang dan kering tempenya itu hasilnya nanti akan garing, renyah, dan tahan lama. Nah, di sini kuncinya juga ya teman-teman. Jadi langsung itu si kering tempenya kita dinginkan. Nah, cara mendinginkannya itu ini terus diaduk-aduk seperti ini. Oke.
Terus diaduk-aduk sampai suhu panasnya itu berkurang. Kering tempe ini itu cocok banget untuk menu sahur. Jadi dia bisa diawetkan, disimpan di dalam kulkas. Dan untuk cara penyimpanannya teman-teman, nanti ini setelah dingin, benar-benar dingin ya teman-teman. Kalau masih anget itu nggak boleh dimasukin ke toples. Jadi benar-benar dingin. Setelah kering tempenya dingin, masukin ke toples atau enggak ke dalam plastik juga boleh, diikat nanti plastiknya ya. Setelah itu disimpan di dalam kulkas, hasilnya akan lebih garing. Dan ini bisa awet sampai 1 minggu dan sampai 1 bulanan. Kalau disimpan di dalam kulkas ya, jadi awet banget ya. Dan ini semakin disimpan di kulkas, semakin lama dia semakin garing. Nah, oke deh teman-teman, sampai di sini aja video dari Full Moon Kitchen. Terima kasih udah nonton video kami dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Dan komennya yang positif. Terima kasih.